Episode dimulai ketika Imli dan Aryan dia melakukan puja bersama. Mereka melakukan puja di acara pernikahan Aditya dan Malini. Ketika mereka berdua berjalan maju ke depan patung dewa, semua orang menatap mereka, bahkan pandangan Aditya juga tidak lepas dari mereka berdua. Malini dia menarik ibunya dan mengatakan apakah rencana ini yang ibunya maksud. Malini mulai meragukan ibunya, tapi ibunya dia menenangkan Malini dengan mengatakan bahwa ekspresi yang Aditya tunjukkan ketika melihat Aryan dan Imli, dia menatapnya dengan tatapan kebencian, bukan lagi cinta. Setidaknya rencana kita untuk membuat Aditya membenci Imli akan berhasil. Lihat saja. Aditya karena dia terlalu emosi melihat kedekatan Imli dan Aryan, dia maju ke depan mengambil piring puja dan memanggil Malini untuk melaksanakan puja bersamanya, tepat di samping Aryan dan Imli yang tengah melangsungkan puja mereka. Malini dia maju dan berdiri tepat di samping Aditya. Aditya mengatakan bagaimanapun ini adalah pernikahan kita, jadi sudah seharusnya kita melakukan puja bersama. Orang memiliki kebiasaan mengambil sesuatu sebelum waktunya. Malini dia mengatakan seseorang dapat mencuri sesuatu tapi tidak ada yang bisa mencuri cinta. Malini dan Aditya juga Aryan dan Imli, mereka berempat berdiri berdampingan dan melakukan puja bersama. Imli dia tidak mempedulikan apapun yang dikatakan Aditya dan Malini, baginya itu sudah biasa. Di sisi lain Arpita dan Nirmada datang ke acara itu. Arpita dia terkejut takut melihat api yang berada di nampan puja Aryan dan Imli. Setiap melihat api pikirannya akan kembali teringat akan kejadian malang yang menimpa dirinya dan Aryan beberapa tahun lalu. Berbeda dengan Arpita, Nirmada dia justru terlihat begitu senang ketika melihat Imli dan Aryan melakukan puja bersama. Ketika menoleh ke arah Arpita, Nirmada melihat putrinya seperti ketakutan, dia meminta maaf dan sempat mengajaknya untuk pergi dari sana, namun Arpita dia menolak, dia akan menghadapi ketakutannya. Mereka berdua masuk ke dalam pesta itu dan tentu saja perhatian Nirmada tertuju pada Imli dan Aryan. Dia terlalu bahagia melihat mereka berdua bersama. Nirmada mengatakan bahwa putranya juga berada di sini. Aparna menanyakan di mana putra Nirmada, apakah dia datang bersama tim media. Arpita dia menunjuk adik laki-lakinya itu. Lalu Aparna dia terkejut ketika mengetahui bahwa putra dari Nirmada adalah Aryan. Aparna mengingat semua kejadian yang berhubungan dengan Aryan. Mulai dari Aryan yang pertama datang ke rumahnya untuk menyusul Imli. Nirmada mengatakan, apa kau ingat dengan gadis yang selalu aku bicarakan? Gadis itu, iya, dia juga ada di sini, dia bekerja dengan putraku. Aparna terkejut, dia mulai curiga, jangan-jangan gadis baik yang selalu Nirmada maksud adalah Imli. Aparna dia mengatakan bahwa menantu perempuan pertamanya juga ada di sini. Dia kemudian memanggil Imli. Imli datang lalu Nirmada mengenali Imli. Hei, lihat itu Imli. Imli tersenyum dan menyapa Nirmada dan Arpita, apa yang kalian lakukan di sini? Lalu Nirmada dia menjelaskan bahwa dirinya dan Aparna bertemu di kuil dan sejak itu mereka berdua berteman, jadi Nirmada dan Arpita berada di sini untuk menghadiri acara pernikahan putra Aparna. Imli mengatakan, lihat ini ibu mertuaku, maksudku mantan ibu mertuaku yang sekarang sudah aku anggap sebagai ibuku sendiri. Beberapa saat kemudian Nyonya Caturvedi datang, dia mengatakan untuk apa memperkenalkan pembantu. Lagian Bu Nirmada dan Arpita dia sudah mengenal pembantu junior itu karena dia sudah lama tinggal bersama dengan mereka. Pernyataan itu membuat Aparna terkejut. Nyonya Caturvedi dia mengatakan, lupakan itu, mari saya perkenalkan dengan bintang utama acara ini, dia adalah Malini putriku. Nyonya Caturvedi memanggil Malini dan ketika Malini menoleh melihat Arpita dan Nirmada, seketika saja dia menjadi ketakutan. Pasalnya beberapa saat yang lalu dia sempat datang ke rumah Aryan untuk mengajak Aryan bekerja sama memisahkan Imli dan Aditya, namun pada saat itu Aryan menolaknya. Malini dia harus mencari alasan agar Nirmada dan Arpita tidak membahas mengenai kedatangan dirinya ke kediaman Ratore. Beberapa saat kemudian Aryan dia datang dan menyapa ibu dan kakak perempuannya. Nirmada dia mengatakan kepada Aryan bahwa apa benar gadis yang bernama Malini itu adalah gadis yang sama dengan gadis yang datang ke rumah kita beberapa waktu lalu. Aryan tidak menjawab perkataan ibunya, dia hanya memperkenalkan Malini sebagai pengantin wanita dan kliennya saat ini. Setelah itu Aryan dia pergi dari sana. Malini mengejar Aryan dan mengucapkan terima kasih karena secara tidak langsung Aryan sudah menyelamatkan dirinya. Aryan mengatakan bahwa dia melakukan itu bukan untuk Malini tapi untuk kepentingannya sendiri. Malini hanya tersenyum simpul, dia mengatakan bahwa kepentingan Aryan itu bukan kepentingan kantor akan tetapi kepentingan pribadinya sendiri. Setelah mengatakan hal itu Malini dia pergi dari sana. Adegan beralih ketika Aparna, Nirmada dan Arpita berjalan masuk ke dalam pesta.
Nirmada meminta maaf kepada Aparna karena dia tidak tahu kalau gadis yang selama ini dia ceritakan adalah menantu pertama Aparna. Dia merasa sangat buruk dan akan pergi, namun Aparna dia memegang tangan Nirmada dan mengatakan, "Kenapa kau yang meminta maaf? Setelah mengetahui bahwa kamu yang sudah memberi Imli tempat tinggal dan merawatnya, saya berterima kasih kepadamu." Di tengah perbincangan antara Aparna dan Nirmada, Arpita dia meminta izin untuk mengambil tasnya yang ketinggalan di luar. Di sisi lain Sundar dia menemukan sebuah tas wanita. Dia sudah berusaha mencari pemilik tas itu tapi tidak menemukannya. Sundar dia hendak memeriksa isi tas itu namun tidak jadi. Hatinya menolak untuk melakukan itu. Ketika Sundar berbalik dia bertabrakan dengan Imli. Seperti biasa ketika mereka berdua bertemu mereka akan bertengkar, namun setelah bertengkar Sundar menunjukkan tas yang dia temukan kepada Imli. Imli dia berniat mengerjai Sundar. Dia mengatakan bahwa tas yang Sundar temukan itu bisa saja berisi bom karena ini adalah pesta pernikahan fenomenal, jadi siapapun bisa melakukan itu di sini. Sundar sempat tidak percaya, namun Imli dia meyakinkan Sundar hingga membuat Sundar ketakutan. Dia melempar tas itu ke arah Imli. Imli dia menempelkan telinganya di tas itu dan Sundar juga mengikutinya. "Apa kau dengar? Suara itu adalah suara detik dari bom." Sundar merasa ketakutan. Imli dia melempar tas itu ke arah Sundar dan Sundar dia melempar tas itu ke arah depan dan tas itu berhasil ditangkap Arpita. Sundar mengatakan bom sudah mendarat di sana. Arpita dia mengatakan ini bukan bom tapi ini adalah tas yang Anda buang. Sundar menoleh ke Arpita dan saat itu Sundar terpikat kepada kecantikan Arpita. Sundar bahkan menghalalkan kebersamaan dirinya dan Arpita. Arpita telah pergi tapi Sundar masih menghayal Imli. Dia menyadarkan Sundar dan mengatakan bahwa Arpita sudah pergi. Imli meminta Sundar untuk meminta maaf kepada Arpita. Sundar mengatakan semua masalah ini adalah ulah Imli. Kalau saja dia tidak mengatakan bahwa isi tas itu adalah bom maka Sundar tidak akan melemparnya. Karena kesal Sundar mengejar Imli dan terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Sundar mengejar Imli namun dia berhenti. Hal itu membuat Imli bertanya-tanya, "Ada apa? Kenapa kau berhenti?" Awalnya Sundar tidak mengakan apapun namun Imli memaksanya untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Sundar mengatakan, "Saya bahagia kamu tidak berhenti berlari. Sundar bahkan meneteskan air mata, kamu tidak tinggal bersama dengan kami lagi, dan semenjak saat itu kita menjadi jarang bicara. Saya hanya khawatir dengan kamu hidup sendirian jauh dari semua orang. Mengapa Tuhan tidak membuat kita seperti dulu? Di mana kamu tinggal bersama kami dan seluruh keluarga?" Imli mengatakan, "Sundar, aku dan Aditya mungkin kita tidak bisa. Tapi tidak ada yang berubah kecuali itu, persahabatan kita itu tidak akan berubah dan aku tidak akan membiarkannya berubah. Apakah kau tahu kemana aku pergi dengan membawa cinta keluarga dan sahabat? Jika aku tidak pergi maka aku tidak akan bisa tumbuh. Sekarang lihatlah." Imli menunjukkan card miliknya kepada Sundar. "Apa itu? Apakah itu kartu magangmu?" tanya Sundar. Imli menggeleng. Dia mengatakan bahwa kartu itu bukan kartu magang melainkan kartu pekerjaan Imli. Dia menjadi salah satu penulis jenius di Bhaskar Times. Hal itu membuat Sundar bahagia sekaligus bangga. Ketika mereka akan melanjutkan perbincangan seseorang memanggil Imli. Imli dia masuk kembali ke dalam tempat pesta dan dia bertemu dengan Aditya. Aditya dia mengatakan, "Oh Nona Imli, dia ternyata ada di sini. Saya ingin menunjukkan sesuatu, perhatikan ini baik-baik." Aditya dia berpose dengan menggandeng Malini tepat di depan Imli. "Bagaimana dengan kami? Maksud saya pose kami." Imli dia tidak sanggup melihat hal itu. Imli dia membelakangi Aditya dan Malini lalu melangkah menjauh. Aditya dia mengatakan, "Foto-foto saya dan Malini akan berada di halaman 3 majalah Bhaskar Times, jadi pastikan bahwa pose kami sudah benar. Bukanlah kau adalah orang yang mengetahui banyak pose romantis. Akan lebih baik jika kamu yang memotret kami. Kamu dan Pak Ratore juga berpose romantis, kalian sangat dekat." Imli terus menjauh namun langkahnya terhalang seseorang sekarang. Ya, orang itu adalah Aryan. Aryan dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap Imli dan Imli menatapnya. Kemudian Imli mengingat semua perkataan Aryan yang mengatakan bahwa pertama pertahankan hidupmu lalu rubah hidupmu. Yang kedua tulis ulang takdirmu. Kamu harus belajar memisahkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, setelah itu kau baru bisa disebut sebagai pekerja profesional. Ketika tidak ada yang mendukungmu maka ingatlah tujuanmu, maka tujuanmu itu yang akan mendorongmu untuk maju. Imli kemudian dia menghapus air matanya, dia kembali menatap dan berjalan ke arah Aditya dan Malini. "Apapun yang kau lakukan itu salah Patripati, maksudku di sini adalah posenya," ucap Imli. Setelah mengatakan hal itu Imli dia mengatur pose romantis Aditya dan Malini.
Aryan memperhatikan itu dengan sangat baik. Setelah Imli dia melakukan tugasnya, dia memanggil rekannya untuk segera memotret Aditya dan Malini. Aditya terus menatap Imli tidak percaya. Saya pikir kalian berdua hanya teman baik saja, tapi sekarang saya yakin kalian adalah pasangan. Imli berdiri di samping Aditya yang sedang dipotret. Aditya juga tidak melepaskan pandangannya dari Imli dan justru Imli dia menatap balik Aditya. Apakah ada orang yang bisa setegar Imli? Jika ada, kalian hebat. Jika yang sering melihat video channel YouTube saya, pastinya kalian akan heran mengapa saya mengubah suara pembaca skrip. Jika kalian nyaman dengan suara versi wanita, maka komen di bawah. Jika kalian merasa nyaman dengan suara versi pria seperti ini, komen juga di bawah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sobat Boli.